Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-15. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari kami. Tiba saatnya kami meluangkan waktu sejenak untuk bersaat teduh. Berkati kami dengan urapan-Mu ya Tuhan. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh Pendeta Dr. Insinyur Imron Wijaya MMMTH yang berjudul Tuhan Yesus Cemburu. Renungan pada malam ini diambil dari Ulangan 5 ayat 7-9. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Pertanyaan dari Ulangan 5 ayat 7-9 dan sudah menjadi turun-menurun yang kadangkala membuat kita semua bingung dan bimbang. Apakah Allah bisa cemburu dan marah atau murka? Katanya Allah Maha Kasih dan Maha Pengampun. Sama apa yang dikatakan kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa kecemburuan Allah itu terjadi karena Allah kita sangat mencintai dan mengasihi hasil ciptaannya, terutama manusia yang diciptanya sangat sempurna, supaya manusia hanya menyembah kepada Allah saja, bukan kepada semua yang ada di bumi ini, terutama kepada berhala-berhala, patung-patung, setan atau iblis, dan manusia yang dianggap paling berkuasa. Mengapa Allah atau Tuhan Yesus bisa cemburu? Jawabannya ada beberapa hal atau perbuatan yang Allah bisa cemburu pada kita. Yang pertama, membuat Tuhan Yesus cemburu, yaitu kita tidak percaya lagi kepada Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita percaya kepada Allah-Allah lain di bumi ini. Sama dengan apa yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Jadi, ayat-ayat ini sangat menekankan bagi kita
bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya dan sampai kematian menjemput kita. Yang kedua, membuat Tuhan Yesus cemburu, yaitu dengan cara kita menduakannya dengan apapun yang kita punya atau miliki, yang kita sayangi, atau dengan apapun yang kita anggap hebat dan paling berkuasa di dunia ini. Sama seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di sini letaknya bahwa Tuhan Yesus mau kita menyembah dan sujud hanya satu-satunya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Sebagai contoh, bangsa Israel yang berada di padang pasir menyembah patung lembu emas. Dalam Keluaran 32 ayat 1-35 dengan ayat 1 yang berkata, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatkan untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ayat 9 yang berkata, lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk." Ayat 10, oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Dari Keluaran 32 ayat 1-35 yang kita sudah baca bahwa Tuhan Yesus tidak mau kita menduakan Dia sampai kapanpun juga. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Dari kedua hal tersebut, kita dapat menemukan intinya bahwa Tuhan Yesus tidak mau ada orang atau kita tidak percaya seutuhnya dan sujud menyembah serta memuliakan Tuhan Yesus dengan kebimbangan dan keraguan yang keluar dari hati kita yang terdalam. Dengan kata lain, kalau sudah percaya, tentu kita harus percaya seutuhnya dan jangan main-main dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program Malam Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.